heula. Pada zaman dahulu si kancil Dongeng sebelum tidur. Kancil mengalahkan harimau. Kancil lagi beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Rindang. Tiba-tiba muncullah harimau yang tadi terkena sengatan tawon. Kancil ketakutan langsung melarikan diri. Harimau mengejarnya, tapi ia segera kehilangan jejak karena kancil sembunyi di semak-semak. Harimau kemudian menghentikan pencariannya. Ia duduk setengah berbaring sambil bersandaran di akar pohon. Matanya yang bersinar-sinar menyapu ke sekelilingnya. Beberapa saat lamanya ia termenung sampai akhirnya ia dikejutkan oleh suara krak. 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 Kiranya bunyi itu berasal dari sebuah ranting patah yang diinjak oleh si kancil. Si kancil yang disangka telah jauh meninggalkan tempat itu, ternyata masih bersembunyi di balik rimbunan daun. Mengetahui si kancil masih berada tidak jauh dari tempat tersebut, harimau langsung menuju ke tempat datangnya suara. Karena keadaan tidak menguntungkan, si kancil kemudian melarikan diri. Melihat si kancil lari, sang harimau memanggilnya. "Hai Ci, hai kancil, jangan lari. Aku tidak akan menyakitimu. Berhentilah." "Aku tidak akan berhenti," jawab si kancil. Pasti kamu akan memangsaku." "Percayalah Cil, aku tidak akan memakan dirimu. Bukankah kita bersahabat?" bujuk harimau. "Kalau begitu, aku jaminannya bahwa kamu apa? Kalau begitu apa jadi?" Kalau begitu, suara pohon dari. "Kalau begitu, apa jaminannya bahwa kamu tidak akan memangsaku?" "Baiklah, bila kamu masih ragu, saya akan berjanji bahwa bila perkataanku ini bohong, maka aku rela mati di tanganmu." Mendengar bujukan dan kata-kata manis yang sang harimau yang demikian, si kancil pun akhirnya menghentikan larinya. Tak seberapa lama kemudian, harimau sudah bisa menyusulnya. Akan tetapi sang harimau rupanya mengingkari janjinya. Ia membohongi si kancil, sebab bila tidak dibohongi, pasti si kancil akan sulit ditangkap. Sekarang jangan banyak omong lagi. Sudah saatnya kamu menjadi santapanku hari ini. Aku adalah raja hutan. Siapa saja harus tunduk di bawah perintahku. Si kancil akhirnya menyadari bahwa dirinya ditipu. Janji yang pernah diucapkan si raja hutan hanyalah kata-kata bohong untuk mengelabui dirinya. Namun karena si kancil tergolong binatang yang cerdik, ia pun segera mencari akal untuk meloloskan diri dari maut. "Baiklah, bila seperti itu yang kamu kehendaki," kata si kancil seolah-olah telah menyerah. "Tapi sebenarnya kamu bukan satu-satunya raja di hutan ini." "Apa katamu?" tukas harimau yang sudah tidak sabar lagi untuk segera memangsa si kancil. "Sebelum aku mencari air minum di danau tadi, sebenarnya aku telah bertemu dengan harimau lain selain dirimu. Dia juga ingin memangsaku,
Bagaimana sebagaimana engkau inginkan. Tapi karena aku haus, terlebih dahulu aku ingin minum di danau. Setelah itu baru aku menemui dia lagi. Oleh karena itu, sebelum kamu memakanku, sebaiknya kamu harus bisa mengalahkan dia, kata si kancil. Bila permintaanmu demikian, maka baiklah, akan aku penuhi. Tapi di mana dia sekarang berada? Dia tinggal dalam sebuah sumur yang terletak di tengah hutan, jawab si kancil meyakinkan. Sekarang coba tunjukkan tempat itu. Sudah tak sabar lagi aku ingin mengalahkan dia, kata sang harimau dengan sombong. Baiklah, mari ikut aku. Si kancil berjalan terlebih dahulu, sementara sang harimau mengiringi di belakangnya. Setelah menyusuri jalan yang agak menanjak dan berbelok 2 kali, tibalah keduanya di tempat yang dituju. Sebuah sumur yang cukup dalam dan ditubuhi oleh rumput-rumput agak panjang di sekelilingnya. Sekarang telah berada di hadapannya. Inilah tempat yang saya maksud, kata si kancil. Cobalah kamu tengok ke dalam. Pasti kamu akan melihat seekor harimau di dalamnya. Sang harimau kemudian berjalan mendekati bibir sumur. Ia kemudian langsung menengok ke bawah. Harimau itu melihat dengan jelas bahwa di dalam sumur juga ada harimau yang mirip dengan dirinya. Tak lama kemudian, harimau itu meraung dengan keras. Apa suara tadi? Suaranya terdengar di seluruh penjuru. Saat itu pula dari dalam sumur juga ada suara aungan yang sama. Sang harimau pun meraung sekali lagi. Raungannya sangat keras melebihi sebelumnya. Dari dalam sumur terdengar pula suara harimau yang meraung. Maka sang harimau menjadi marah dan segeralah ia melompat ke dalam sumur. Jur! Suaranya begitu menggema dari dalam sumur dan airnya pun menjadi keruh. Namun apa yang terjadi? Ternyata di dalam sumur itu tidak ada harimau lain selain dirinya sendiri. Suara raungan itu tidak lain hanyalah pantulan dari gema suaranya sendiri. Sedangkan yang dilihat di dalam sumur ada harimau lain, itu hanya bayangan dirinya. Sebab air yang ada di dalam sumur sangat jernih dan menjadi keruh setelah ia melompat ke dalamnya. Dengan berlagak bodoh, si kancil lalu berkata, "Bagaimana sobat? Apakah kamu bisa mengalahkan dia?" "Ternyata kamu menipuku," sahut harimau. Tersungut-sungut merasa bahwa dirinya telah dikerjai si kancil. "Itulah balasannya bagi yang mengingkari janji," jawab si kancil sambil kemudian melangkah pergi. Tak lama kemudian sang harimau pun mulai kehabisan tenaga untuk berenang. Sedikit demi sedikit akhirnya tubuhnya tenggelam ke dalam air. Tamat. Dongeng deui. Itu nanti sana. HP-nya cenah. Dadah. Dadah, selamat tidur. Terima kasih sudah menonton kontenku. Jangan lupa